Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Selviani dengan NIM 2280200023 dari jurusan Pendidikan Fisika Untirta kelas A 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Yang tugasnya itu mencari 5 jurnal nasional dan 1 jurnal internasional yang berkaitan dengan pengembangan alat praktikum. Dari referensi jurnal-jurnal tersebut, kita diminta untuk mendesain alat praktikum rancangan sendiri. Dan kali ini, jurnal yang saya cari tentang pengembangan alat ukur cepat rambat bunyi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah sebagai hasil bagi antara jarak sumber bunyi ke pendengar dan selang waktu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat sampai ke pendengar. Cepat rambat bunyi tidak bergantung pada tekanan udara. Jadi, jika terjadi perubahan tekanan udara, cepat rambat bunyi tidak berubah. Cepat rambat bunyi bergantung pada suhu. Judul jurnal pertama yang saya ambil yaitu Pengembangan Alat Eksperimen Bunyi dengan Sistem Akuisisi Data Berbasis Smartphone Android. Penelitian ini mengembangkan alat eksperimen bunyi pada pipa organa untuk menghitung cepat rambat bunyi di udara dengan sistem akuisisi data dari hasil analisis frekuensi menggunakan smartphone berbasis Android. Rangkaian ini dibuat dengan sistem kerja pipa organa terbuka dan tertutup disambungkan ke mikrofon untuk menangkap sinyal bunyi dan selanjutnya sinyal bunyi dianalisis oleh software Mist Tester yang terlebih dahulu diinstal pada smartphone Android untuk menganalisis frekuensi bunyi yang diperoleh. Nah, dari hasil eksperimen diperoleh nilai cepat rambat gelombang bunyi di udara untuk pipa organa terbuka dengan tingkat akurasinya sebesar 98,1% dan presisinya sebesar 99,90% dan untuk cepat rambat gelombang bunyi di udara pada pipa organa tertutup dengan tingkat akurasinya sebesar 98,4%, sedangkan untuk presisinya sebesar 99,97%. Artinya, alat ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, namun terdapat kelemahannya yaitu tidak semua HP Android bisa memiliki dan merespon sensor bunyi, dan alat ini kurang efektif jika dibawa kemana-mana dan membutuhkan waktu yang lama untuk menganalisisnya. Kedua, selanjutnya judul Pengembangan Alat Eksperimen Cepat Rambat Bunyi dalam Medium Udara dengan menggunakan metode Time of Flight dan berbantuan software Audacity. Pada jurnal ini yaitu mendesain rancangan bangun alat eksperimen dan menentukan nilai cepat rambat bunyi dalam medium udara dengan metode Time of Flight dengan bantuan software Audacity. Dalam eksperimen ini dilakukan dengan memukul garpu tala sehingga suara ditangkap oleh mikrofon yang nantinya akan ditransfer ke laptop dan terbaca oleh software Audacity. Selanjutnya, data yang terekam dalam Audacity dianalisis dengan metode regresi linear. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alat ini layak digunakan dalam praktikum dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menangkap gelombang bunyi dengan baik. Kelebihan dari alat ini yaitu dapat digunakan untuk praktikum dengan revisi sesuai saran validator. Nah, saran ini yaitu rangkaian alat disusun dalam satu tempat, sehingga terlihat rapi dan mudah dibawa kemana-mana. Eksperimen ini dilengkapi tata cara atau petunjuk penggunaan alat sehingga mahasiswa mampu melaksanakan percobaan dengan mandiri. Adapun kelemahan dalam melaksanakan percobaan ini yaitu harus diperhatikan kondisi atau keadaan ruangan seperti suhu dan tingkat kebisingan. Perbedaan suhu dan keadaan ruangan yang bising menimbulkan adanya tumbukan frekuensi, sehingga pembacaan suara garpu tala terganggu. Hal ketiga yaitu dengan judul
Simple time of flight measurement of the speed of sound using smartphone. Artinya, pengukuran waktu terbang sederhana dengan menentukan cepat rambat bunyi menggunakan smartphone. Nah, pada penelitian ini yaitu menentukan cepat rambat bunyi melalui pengukuran waktu terbang yang sederhana menggunakan 2 smartphone. Penelitian ini menggunakan alat analisis data dari aplikasi yang disebut stopwatch akustik, seperti pada gambar. Cara kerjanya yaitu dilakukan oleh 2 orang dengan masing-masing smartphone-nya. Mereka menempatkan telepon pada jarak yang ditentukan, misalkan pada jarak 5 meter. Kedua orang menyiapkan stopwatch akustik dan masing-masing berdiri di samping salah satu telepon. Untuk menentukan cepat rambat bunyi yaitu dari perbedaan kedua interval waktu yang diukur. Dari hasil eksperimen ini ternyata bagus untuk diterapkan karena mikrofon menghasilkan sampel pada kecepatan 48 kHz dan resolusi temporer teoris jauh di bawah 1 ms. Kelemahan dari penelitian ini yaitu dalam praktiknya. Hal ini dibatasi oleh waktu terbatas dari peristiwa akustik aktual yang direkam secara berbeda oleh kedua ponsel karena kelemahan jarak. Dengan judul pengembangan alat pengukur cepat rambat bunyi menggunakan sensor ultrasonik sebagai media pembelajaran fisika SMA. Pada penelitian ini yaitu mengembangkan alat praktikum pengukur cepat rambat bunyi di udara dengan menggunakan sensor ultrasonik. Alat ini menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 sebagai pembangkit gelombang ultrasonik dan menggunakan mikrokontroler Arduino sebagai sistem kontrol alat praktikum. Pengukuran cepat rambat bunyi di udara dilakukan dengan memancarkan gelombang ultrasonik yang akan dihalang oleh papan penghalang pada jarak tertentu. Data yang diterima oleh sensor ultrasonik berupa jarak antar sensor ultrasonik ke papan penghalang dan selang waktu gelombang ultrasonik dipancarkan hingga gelombang diterima kembali oleh sensor. Nah, data yang diterima akan diolah pada mikrokontroler Arduino dan akan ditampilkan pada LCD yang terdapat pada rangkaian alat praktikum. Data ini juga dapat ditampilkan pada bagian serial monitor pada Arduino IDE. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa alat ini mendapatkan nilai cepat rambat bunyi yang cukup akurat dan dapat diterapkan untuk praktikum. Namun di sisi lain terdapat kelemahannya yaitu alat ini diantaranya sensor ultrasonik kurang dapat mendeteksi benda yang berada pada jarak 10 cm dari posisi sensor ultrasonik tersebut. Yaitu dengan judul Rancangan Bangun Alat Penentu Cepat Rambat Gelombang Bunyi di Udara Menggunakan Tabung Impedansi. Pada penelitian ini yaitu merancang alat dan menentukan cepat rambat bunyi di udara dengan menggunakan tabung impedansi. Kelayakan alat ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai cepat rambat bunyi yang diperoleh dengan teori. Penelitian yang dilakukan menggunakan audio frekuensi generator sebagai sumber bunyi yang dilewatkan pada tabung impedansi sehingga ditangkap mikrofon dan terbaca oleh software Spectral LAB. Cepat rambat bunyi di udara dapat diperoleh dengan analisis speed linear pada software Origin Pro 8. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tabung impedansi berdiameter 10,5 cm, panjangnya 4 meter, audio frekuensi generator sebagai sumber frekuensi, amplifier untuk penguatan frekuensi dari RFJ agar dapat dideteksi mikrofon, kemudian loudspeaker sebagai sumber bunyi, kemudian kondensor mikrofon, sensor pendeteksi gelombang bunyi yang akan disalurkan ke komputer, kemudian software Spectral LAB untuk menganalisis spektrum sinyal suara yang
terdeteksi oleh mikrofon. Selanjutnya, software Origin Pro 8 untuk menganalisis data, dan batang A sampai B untuk menggeser-geser kondensor mikrofon. Dapat dilihat pada tabel hasil Fit Linear Origin Pro 8, terlihat nilai B dan nilai error ketidakpastian B menunjukkan nilai cepat rambat bunyi yang diperoleh adalah 349 plus minus 13 meter per sekon. Nilai yang diperoleh masih dalam rentang nilai kecepatan bunyi di udara pada referensi, yaitu sebesar 340 meter per sekon dengan tingkat akurasi 97,4%. Nilai R menunjukkan nilai koefisien korelasi 99,5%, sehingga data yang diperoleh menggunakan alat ini yaitu sangat bagus. Nah, tabung impedansi ini dikatakan sudah cukup efektif terbukti dengan nilai kesalahan relatif yang tidak tinggi dan ketidakpastian pengukuran yang sangat kecil. Nah, adapun kelemahannya yaitu panjang gelombang dapat ditentukan apabila kedua jarak simpul diketahui dan dalam percobaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu dengan judul pembuatan alat ukur kecepatan rambat bunyi di udara dengan metode Quincke. Pada penelitian ini yaitu sebuah sistem berbasis mikrokontroler untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara berbasis metode Quincke. Cara kerja alat ini yaitu tombol start ditekan, kemudian mikrokontroler menggerakkan motor encoder terhadap lintasan tabung tembaga. Setelah itu, function generator menghasilkan gelombang sinus dan menghasilkan bunyi pada speaker. Bunyi yang telah masuk pada eksperimen dan menghasilkan beda fase tersebut diterima oleh mikrofon dengan penguatan 200 kali, lalu dirubah sinyal sinusoida oleh pengkondisi sinyal menjadi sebuah tegangan DC yang dapat terbaca pada adisi mikrokontroler. Proses pengotomatisan alat ini selain sebagai pengontrol cara kerja motor untuk lintasan, juga untuk melakukan perubahan beda fase tersebut. Saat data yang dihasilkan sudah sesuai dengan perintah yang dibuat dalam program Bascom dan frekuensi sudah melakukan scanning terhadap mekanik dan diterima oleh mikrofon, maka data interferensi gelombang terlihat pada tampilan LCD. Mikrokontroler secara otomatis akan memerintahkan alat ini berhenti dari kerjanya. Nah, dalam pembuatan sistem pengukuran cepat rambat bunyi di udara berdasarkan metode Quincke dapat dikerjakan dengan baik, namun tidak didapatkan hasil yang benar dikarenakan karakteristik sensor mikrofon yang terbentuk tidak sesuai dengan prinsip metode Quincke, dengan kesalahan relatif sebesar 83%. Nah, adapun kekurangan dari eksperimen alat ini yaitu untuk pemakaian alat-alat elektronik yang dipergunakan harus menggunakan komponen yang memiliki sensitivitas yang tinggi serta lebih teliti dalam pengukuran, seperti penggunaan resistor 1%. Nah, ini merupakan pengembangan alat ukur cepat rambat bunyi versi saya. Dengan judul pengembangan alat ukur cepat rambat bunyi dengan sistem akuisisi data berbasis komputer dengan bantuan software Audacity. Alasannya yaitu rangkaian ini mudah dibuat dengan sistem kerja tipe organa terbuka dan tertutup disambungkan ke mikrofon untuk menangkap sinyal bunyi, dan selanjutnya sinyal bunyi dianalisis oleh software Audacity yang terlebih dahulu diinstal pada komputer atau perangkat lunak untuk menganalisis frekuensi bunyi yang diperoleh, dan temperatur hygrometer digital digunakan untuk mengukur suhu ruangan pada saat melakukan percobaan. Nah, penggunaan software Audacity ini dapat diakses oleh semua orang. Alat yang digunakan juga mudah ditemukan dan dapat dilakukan di dalam kelas dan lebih mudah memahami konsepnya. Mungkin cukup sekian pengembangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.